Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersyandoy Narzat. Saya dari jurusan Teknologi Pendidikan, dan pada hari ini dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tutorial dasar cara penggunaan atau cara menggunakan Microsoft Excel, yaitu Microsoft yang sering digunakan untuk mensistematiskan atau mengatur data-data tertentu dan mempermudah suatu pekerjaan. Nah, pada dasarnya yang harus kita perhatikan pada Excel ini yaitu tools-toolsnya, yaitu Home, Insert, Backlight, Formulas, Data, Review, and View. Nah, pada tombol Home ini itu sama saja seperti semua yang ada di Microsoft Word, yaitu jenis tulisan, ukuran tulisan, rata kiri kanan tulisan, penebalan, miring, dan sebagainya. Sedangkan di Insert ini terdapat bagan ataupun grafik-grafik, dan di sini pilihannya ada banyak, ada grafik batang atau diagram batang, ada diagram bola atau diagram lingkaran, dan diagram bar ataupun diagram-diagram lainnya. Nah, di sini juga ada pengaturan word art, itu guna dimana untuk menghias ataupun mempercantik kita punya data nantinya. Sama juga dengan di sini ada juga penambahan gambar. Pada pengatur atau pada tools backlight di sini kita dapat menentukan sama dengan Word, itu pemilihan jenis kertas ataupun ukuran kertas yang akan kita gunakan. Formulas pula adalah rumus atau hal yang akan nanti mengatur secara otomatis kolom maupun data-data kita itu menggunakan rumus. Dan karena sekarang kita hanya membahas tentang dasarnya, jadi kita tidak akan membahas rumus terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah data. Yang paling penting data di sini yaitu ini sort, yaitu memberi aturan atau penataan secara sistematis data kita. Misal urutan A sampai Z ataupun Z sampai A itu bisa diatur dengan sort. Selanjutnya di review. Review ini hanya menampilkan tabel setelah kita buat, dan view sama view juga. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan apabila buka Word yaitu pemberian tabel ataupun pemberian kotak-kotak pada dokumen kita. Caranya itu cukup mudah, hanya cukup menarik seperti ini, mengklik kiri lalu menarik. Terserah berapa tabel yang akan kita gunakan, dan yang sekarang kita gunakan adalah 5 kali 5 ya. Baik, tinggal ditarik juga ke bawah 5 kali 5. Nah, setelah seperti ini, bagaimana sih cara pemberian garis-garis pada tabel kita? Caranya itu dengan klik kanan, kemudian pilih border. Di sini juga ada sih sebetulnya, tapi yang lebih mudahkan kita yaitu ada borders, itu tinggal kita pilih saja yang mau tandai garis pinggirnya saja, garis bawahnya saja kah, garis kirinya saja kah, kanan kah, bawah kah. Dan yang sering digunakan itu adalah all borders atau semua garis. Nah, seperti ini. Jadi tabel kita sudah terbentuk. Dan bagaimana sih cara penyesuaian panjang pendek setiap tabel yang kita gunakan, yaitu dengan cara klik tombol B yang di atas itu, kemudian kita geser sesuai pilihan kita seperti ini. Mau B, nah ini kan optional, mau B lebih besar atau C lebih kecil itu terserah dari kita. Sedangkan untuk mengatur lebarnya itu dengan cara mengklik angka yang ada di samping itu. Kan tadi huruf, sekarang adalah angka ya, tinggal ditarik seperti ini sesuai pilihan kita. Tapi jika kita ingin memberikan ukuran yang sama kepada semua tabel, yaitu dengan cara memblok
huruf yang ada di atas itu, kemudian atur sesuai yang kita inginkan, maka semuanya akan menjadi besar yang sama ataupun ukuran mereka akan sama. Nah, saya akan memberi contoh selanjutnya itu kan, jika membuat tabel itu nomor bawah ya, nomor, nama, NIM, dan NIM, kelas, keterangannya kita kecilkan dulu ini karena terlalu terbatas. Nah, setelah itu bagaimana sih cara pemberian nomor, yaitu dengan cara angka 1 dan ada rumusnya untuk mempermudah pemberian angka secara keseluruhan, itu karena kita belum mempelajari rumusnya terlebih dahulu, jadi kita akan menggunakan manualnya saja ya. Setelah itu bagaimana sih cara membuat tulisan kita itu kembali ke tengah dengan cara yang mudah, yaitu klik bagian yang ada di ujung ini, kemudian pilih yang ini atau center, yaitu membuat semuanya kembali ke tengah. Nah, secara otomatis nanti tulisan maupun data-data yang kita buat akan kembali ke tengah. Begitu juga apabila ingin pemberian jenis tulisannya, pemblok secara keseluruhan. Nah, saya akan menggunakan contoh tulisan Times New Roman seperti itu. Nah, ada hal lain juga yang sangat membantu kita dalam pembuatan data, yaitu cara menggabungkan. Bagaimana sih cara menggabungkan tabel ini apabila kita ingin tabel itu tergabung, yaitu dengan cara margin center, margin ya, itu adalah cara untuk menggabungkan satu tabel ataupun dua tabel seperti ini. Nah, ini yang disebut merge center ya. Nah, jadi nanti tabelnya akan bergabung seperti ini, tidak lagi terpisah. Bagaimana cara mengembalikannya? Tinggal klik kembali, maka tabel yang kita buat tadi itu akan kembali lagi. Selanjutnya yang akan dipelajari yaitu bagaimana caranya kita melihat kertas kita yang akan kita print nantinya, yaitu kita pergi control print ataupun control P ya. Di sini juga ada di review, ada di backlight juga, print area. Dan misal kita control print dan kita akan pergi ke sini. Nah, kita akan melihat bahwa seperti ini nanti hasilnya jika kita print. Nah, seperti ini ya, kertas kita nanti akan kita print, hasilnya akan seperti ini. Dan di sini juga bisa kita pilih jenis-jenis atau besar-besar kertas yang akan kita gunakan. Nah, setelah itu di sini pemilihan print yang akan kita gunakan, jumlah halaman yang akan kita print. Nah, saya kira itu saja yang saya dapat jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq, fastabaqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.